Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Minggu pastinya luar biasa. Nah, adik-adik, Inang undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama untuk yel-yel anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, semangat, sukacita, mengasihi. Masih ada yang duduk ya, yang belum siap. Ayo Inang undang lagi, kita semua bangkit berdiri. Anak sekolah minggu, semangat, sukacita, mengasihi. Bagus. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Shalom adik sekolah minggu. Mari kita angkat pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 26. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita malas giroha, malas giroha. Sadarion hari ini Tuhan, beta hita malas giroha. Sadarion hari ini Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung
ikuti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita serta minta pengampunan dosa dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita angkat satu lagu pujian. Bapa, ku datang padamu.
setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Epistel kita pada minggu ini diambil dari kitab Matius 13 ayat 18 sampai dengan 23. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segar menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghampiri firman itu sehingga tidak berubah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berubah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Jahobana sumpilui balgani nolongna dan tarasani dilehon anakna nasa sadai manobu suka joma pardosai. Puji madebata ale manusia lasroa somba madebata dapoton anakna nasun timbuli marite anakna Tuhan Yesusi. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sanalah Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya gereja satu yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta sekolah minggu yang akan disampaikan oleh guru-guru
Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Yes. Bang Jo akan membacakan warta sekolah minggu hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, yaitu nama minggu kita adalah Minggu Estomihi. Temanya Saiho Magabe Partano Batoaku, atau engkaulah sebagai gunung batuku. Adik-adik sekolah minggu, warta pertama yakni kita tetap beribadah secara online karena saat ini situasi memang masih belum kondusif untuk kita beribadah di gereja. Adik-adik, nanti kakak-kakak guru sekolah minggu akan memberikan lagu-lagu pujian seperti biasa di YouTube sekolah minggu, yakni kakak-kakak berikan lagu-lagunya melalui ibadah di rumah masing-masing. Nah, adik-adik nanti tetap menyaksikan atau beribadah secara online melihat dari YouTube sekolah minggu HKBP Pondok Cabe. Kemudian hasil ibadah online kalian atau foto-foto ibadah online kalian dikirimkan seperti biasa ke grup WhatsApp sekolah minggu. Nah, untuk horong batita diberikan kepada Inang Kania Sinaga dan Inang Onasitorus. Untuk horong 1 diberikan kepada Bang Jaka Nababan dan juga Kak Sintia Purba. Untuk horong 2 diberikan kepada Inang Nenggolan dan juga kepada Bang Jo. Horong 3 diberikan kepada Kak Yunita Marbun dan Kak Damelia Simanjuntak. Adik-adik sekolah minggu, untuk warta yang ketiga, kita tetap jaga protokol kesehatan. Kalau kita di luar rumah ataupun bertemu dengan orang, tetap pakai masker dan jaga jarak ya. Tetap dalam lingkungan yang bersih, cuci tangan, dan selalu ingat pesan 3M. Menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga memakai masker. Nah, kemudian adik-adik kita juga bantu doa, segera pandemi ini berakhir sehingga kita boleh bersama-sama bertemu dalam ibadah di gereja kita HKBP Pondok Cabe. Sekian warta sekolah minggu yang Bang Jo bacakan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga diberkati Tuhan selalu. Terima kasih. God bless you. Nah, adik-adik, sudah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan boleh kalian titipkan pada mama atau papa untuk diserahkan ke Sintua Week-nya masing-masing, atau bisa juga mama papa kalian transfer ke rekening operasional Buria yang berada di bawah ini. Nah, kembali undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian dengan judul Iblis Itu Musuh Kita. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang sekarang ini melaksanakan ibadah di rumah. Baik, mari bersama-sama kita mengambil Alkitab kita membuka Alkitab firman Tuhan yang mau kita baca dan dengarkan di hari Minggu ini, terambil dari kitab Yeremia. Kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat 8. Itu kitab perjanjian lama ya. Iya. Sudah? Ya. Kita boleh membacanya bersama-sama. Kamu yang di rumah boleh ikut, ya Amang akan membaca. Demikian, inilah yang tertulis. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, ini firman Tuhan tadi yang kita baca. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sama-sama bilang, ayo di rumah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Coba Abang Pendeta mau bertanya ini, kamu mau diberkati Tuhan atau mau apa kebalikannya berkat? Lawan katanya berkat apa yuk? Kutuk. Nah, mana yang kamu pilih? Kamu mau diberkati Tuhan atau mau dikutuk Tuhan? Ya kalau dibilang dikutuk Tuhan itu pasti yang tidak enak, celaka, yang tidak baik. Ya kan? Pasti anak-anak Tuhan itu memilih untuk diberkati. Kalau diberkati itu berarti wah, dia disukai oleh Tuhan, dia dikasihi oleh Tuhan, dia disayangi oleh Tuhan. Ya pastilah anak-anak Tuhan memilih berkat. Ya enggak? Nah, tapi pertanyaannya begini adik-adik. Pertanyaannya begini nih. Bagaimana caranya supaya kita diberkati oleh Tuhan? Ayo, bagaimana caranya? Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa orang-orang yang diberkati itu adalah yang mengandalkan Tuhan. Ayo, ulangi lagi dibaca. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi orang-orang yang diberkati itu hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Wah, maksudnya mengandalkan Tuhan ini bagaimana ya? Bagaimana maksudnya ini mengandalkan Tuhan ini? Abang Pendeta mau kasih contoh. Kamu ingat bangsa Israel yang dulunya keluar dari Mesir? Yang dulu bangsa Israel itu kan diperbudak, dijadikan budak di Mesir. Tetapi Musa datang dan mereka keluar dari Mesir. Ingat kamu peristiwa itu yang di Alkitab, bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir. Nah, tapi yang mau Amang sampaikan ini di sini begini nih. Waktu bangsa Israel itu tiba di tepi Laut Teberau. Laut Teberau. Mereka sudah sampai, mereka sudah keluar dari Mesir, sampailah mereka di tepi Laut Teberau. Rupa-rupanya tentara-tentara orang Mesir itu mengejar orang-orang Israel, dikejar mereka. Karena mereka tidak, depan selaut. Karena mereka tiba di tepi laut, bagaimana mungkin mereka mau melarikan diri? Di depan laut, di belakang tentara Mesir. Akhirnya bagaimana? Akhirnya Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, angkatlah tongkatmu dan terbelahlah air Laut Teberau itu menjadi dua dan tanahnya menjadi kering. Disitulah bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut itu waktu mereka dikejar-kejar oleh tentara Mesir. Iya, Tuhan yang membuat Laut Teberau itu menjadi terbelah menjadi dua dan bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Tetapi waktu tentara-tentara Mesir mengejar mereka, rupa-rupanya mereka jadi mati karena Tuhan menutup air laut itu. Itu Tuhan yang membuat. Waktu mereka juga bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun itu, berjalan di padang gurun. Itu padang gurun itu panas. Ya kan, terik matahari. Dan juga kalau di malam hari itu dingin. Tetapi Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api.
Di padang gurun itu banyak hewan-hewan yang buas, banyak hewan-hewan yang berbahaya, tetapi Tuhan yang menjaga dan melindunginya. Di padang gurun mana ada apa-apa, yang ada hanya pasir, dan yang ada di sana hanya batu-batu. Tetapi kalau mereka lapar, Tuhan kasih mereka makan dengan cara menurunkan manna. Waktu mereka haus, Tuhan beri mereka air. Air itu dari mana? Dari tebing batu. Tuhan yang memberi mereka makan, Tuhan yang memberi mereka minum, Tuhan yang menjaga mereka dari hewan-hewan buas dan hewan-hewan yang mematikan. Bahkan waktu mereka kepanasan, mereka kedinginan, Tuhan memberi tiang api dan tiang awan. Tuhan yang menjaga mereka. Itu Musa mengandalkan Tuhan. Nah, apalagi cerita tentang Goliat dan Daud kan? Ingat itu? Goliat yang begitu besar, Daud yang kecil, tetapi Daud hanya dengan melempar umban-umbannya saja Goliat kalah. Dan lucunya, Daud pakai apa itu? Pakai umban yang isinya batu. Batu itu bisa masuk ke tengah-tengah kepala. Coba bayangkan, itu karena Tuhan. Karena Tuhan. Dan Daud mengatakan, aku mengandalkan Tuhan. Nah, makanya buat adik-adik sekolah minggu, apalagi di masa-masa kayak gini, seperti pandemi COVID-19 ini, coba, adakah? Coba, dokter saja bisa kena. Dokter yang bisa menyembuhkan orang, yang pintar menyembuhkan orang saja bisa kena COVID. Sampai sekarang ini ada nggak obat untuk COVID? Belum ada, tidak ada. Orang pintar, orang kuat, yang atlet pun juga, pemain bola pun juga, atau apa namanya ya, pemain bulu tangkis juga bisa kena COVID. Semua bisa kena. Dan belum ada obatnya. Tetapi bagaimana supaya kita tetap sehat? Hanya dengan mengandalkan Tuhan. Nah, jadi buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan itu berarti percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat melakukan yang tidak bisa saya lakukan. Hanya Tuhan yang mampu. Kalau kamu itu terbatas, artinya terbatas ini ada yang tidak bisa kamu kerjakan, tetapi Tuhan itu dapat mengerjakan semua yang tidak bisa kamu lakukan. Dan yang kedua, artinya mengandalkan Tuhan itu berarti kita menaruh percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa menjaga dan memelihara kita. Karena nafas hidup, kamu bisa hidup sampai sekarang ini, itu karena Tuhan. Tuhan yang menciptakan kamu, Tuhan yang menciptakan bumi ini, dan semua yang ada di dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Nah, makanya kalau kamu mengandalkan Tuhan, selalulah berdoa. Selalu berdoa. Doakan papa kamu kalau papa kamu kerja keluar dari rumah. Hanya Tuhan yang bisa menjaga papa kamu itu supaya jangan kena COVID. Atau kalau ada mamanya yang kerja pergi ke pasar, berdoakan supaya hanya Tuhan yang bisa melindungi. Kalau kamu juga sekolah di sekolah, tatap muka di sekolah, berdoa terus. Hanya Tuhan yang bisa menjaga kamu, melindungi kamu, memelihara kamu. Semua yang tidak bisa kamu lakukan, hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang bisa kami dengarkan di hari ini, untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan, karena kami adalah anak-anak-Mu yang banyak sekali kekurangannya, banyak sekali yang tidak bisa kami lakukan, tetapi hanya Engkau yang menjadi penyelamat kami, pelindung kami, pemelihara kami. Hanya Engkau yang sanggup melakukan yang tidak bisa kami lakukan. Oleh karena itu, biarlah kami selalu Tuhan mengandalkan Engkau dalam segala hal. Menjaga kami, orang tua kami, teman-teman kami, guru sekolah minggu, Parhalado, dan seluruh jemaat di HKBP Pondok Cabe ini. Kalaupun ada yang sakit Tuhan, hanya kuasa-Mu lah yang dapat menyembuhkan mereka. Dan di masa-masa pandemi ini, hanya Engkau andalan kami Tuhan, yang dapat menjaga memelihara kami di masa-masa pandemi ini. Pelihara hidup kami selalu, dan kami percaya Engkau akan memberkati kami, memberi yang terbaik untuk bisa kami nikmati dan kami rasakan.
Inilah doa kami yang kami nyatakan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, saatnya kita menyanyikan lagu pujian Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yes,